adalah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapa? Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 2 hari lalu kira-kira saya ingat ada mungkin 3 hari yang lalu Romo yang sedang ulang tahun, dan untuk ulang tahun ini dia naik gunung. Lalu sesudah dia turun, dia menulis status WhatsApp-nya itu, dia mengatakan begini, bahagia itu kita yang bikin. Lalu dia ada potretnya itu ada, dia sedang di atas, lalu ada tas besar begitu di belakang, lalu di sana begitu ada langit yang biru begitu. Dan dia mengatakan, berat memang, tetapi menjadi tidak, karena fokusku bukan pada beban, melainkan pada birunya langitku. Wah, kata-kata yang menurut saya kata-kata indah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya sangat yakin bahwa Romo ini sedang tidak bercerita tentang indahnya gunung atau indahnya langit, melainkan dia sedang merenungkan perjalanan hidupnya sendiri. Perjalanan panggilannya sebagai seorang imam. Perjalanan tugas dan panggilannya sebagai imam tentu saja itu berat. Tetapi dia berfokus bukan pada beban-bebannya itu, melainkan pada tujuan akhir yang indah, pada Tuhan sendiri. Saudara-saudari, Romo ini sepertinya mengikuti nasihat Rasul Paulus yang mengatakan kepada jemaat di Filipi dan Tesalonika tadi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Rasul Paulus itu tidak bilang, bersukacitalah kalau ada waktu. Paulus juga tidak bilang, bersukacitalah kalau waktunya cocok. Paulus tidak bilang, bersukacitalah kalau pas ada rezeki, kalau pas bisnis lancar,
kalau semuanya baik-baik saja, tidak. Paulus tidak bilang begitu. Dia bilang bersukacitalah senantiasa. Senantiasa. Saudara-saudari, mungkin kita bertanya-tanya, mungkinkah itu? Hidup tidak semudah itu, Romo. Hidup tidak semudah itu. Bukankah pada saat kita mau berangkat ke gereja ini tadi, mungkin perasaan sedang macam-macam. Ada beberapa di antara kita mungkin mengalami masalah kesehatan. Ada beberapa di antara kita mungkin ada masalah keuangan. Ada beberapa di antara kita mengalami relasi yang tidak gampang di rumah. Banyak hal. Pekerjaan tidak baik-baik saja. Kontrakan mungkin akan habis. Bagaimana kita mungkin bersuka cita? Senantiasa lagi, keadaannya begitu. Tidak semudah yang dikatakan. Saudara-saudari, Rasul Paulus hari ini memberikan kuncinya kepada kita, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Sukacita Paulus itu tidak didasarkan pada keadaan yang ada di sekelilingnya. Sukacita Paulus tidak didasarkan pada perasaan-perasaannya. Perasaan berubah. Setiap waktu perasaan berubah-ubah. Keadaan berubah-ubah setiap waktu. Dan Paulus tidak mendasarkan sukacitanya pada hal-hal semacam itu. Paulus tidak mendasarkan sukacitanya pada belanjanya. Saya kadang-kadang kalau lagi sumpek itu belanja, healing katanya. Paulus tidak. Tidak pada belanja. Dia memilih bersukacita apapun keadaannya, senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudari, seruan Paulus ini bukan teori. Paulus tidak berteori, Paulus tidak hanya berkata-kata yang kosong, tidak. Kenapa? Karena pada saat menulis suratnya ini, saudara-saudari, terutama surat kepada jemaat di Filipi, itu Paulus sedang berada di penjara selama 2 tahun. 2 tahun sedang dalam penjara. Bisa dibayangkan keadaan penjara pada zaman Paulus sama sekali bukan keadaan yang mudah. Mungkin dia dipukuli. Dan yang pasti satu hal, Paulus sedang menunggu keputusan. Dia sedang menunggu keputusan dan keputusannya ini bisa berujung pada hukuman mati. Keadaan Paulus sama sekali tidak baik-baik saja. Tetapi dia mengatakan bersukacitalah. Karena dia akan mengatakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maksudnya, kalaupun hidup dia akan hidup untuk Kristus. Kalaupun mati, itu keuntungan baginya karena bisa mewartakan Kristus. Fokus Paulus bukan pada dirinya, bukan pada keadaannya, melainkan pada Tuhan. Dia tahu siapa Tuhan yang diabdinya. Saudara-saudari, pada masa lalu, ada misionaris-misionaris awam yang pergi ke Tiongkok. Ada sepasang suami istri yang sudah 12 tahun menikah dan mereka memutuskan untuk menjadi misionaris awam di Tiongkok. Namanya Taylor dan Maria. Dan sedihnya Maria meninggal di Tiongkok. Taylor lalu ini menunjukkan apa yang dia yakini. Taylor menulis surat kepada ibunya begini. Tuhan dan hanya Tuhan yang tahu apa artinya istriku tersayang bagiku.
Tuhan tahu betapa istriku itu adalah seperti terang bagi mataku dan kegembiraan hatiku. Tetapi Tuhan melihat bahwa baiklah mengambil istriku. Sungguh baik baginya, dan dalam kasih-Nya Tuhan mengambilnya tanpa rasa sakit. Dan hal ini tidak kalah baiknya bagiku, yang mulai sekarang harus bekerja keras dan menderita sendirian. Namun tidak sendirian, karena Tuhan lebih dekat padaku daripada sebelumnya. Jika dulu aku terbiasa menceritakan semua kesedihan dan kesulitanku kepada Maria tersayang, sekarang aku harus menceritakan semuanya kepada Tuhan. Saudara-saudari, misionaris awam ini memilih untuk bersandar kepada Tuhan Yesus. Dia memilih untuk terus berjalan, tidak berdasarkan perasaannya. Kalau berdasarkan perasaan dia habis dia. Perasaannya tidak karu-karuan. Dia memilih terus berjalan lebih banyak dengan imannya. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini menggugah saya untuk berdoa. Berdoa kepada Allah yang Maha Baik bahwa banyak hal dalam kehidupan kami menimbulkan duka cita, menimbulkan kekecewaan, kehampaan, kekhawatiran. Kadang semua mengalir begitu saja, tanpa arah, tanpa pedoman. Kami tahu Tuhan, semakin jauh darimu, kami semakin hampa. Kami tahu pula, semakin dekat denganmu, semakin kami merasakan kepenuhan hidup. Memang dalam kerapuan dan kelemahan hidup kami, akan kami rasakan kesusahan itu pasti akan kami rasakan. Dalam perjalanan hidup di dunia ini pasti akan ada angin, pasti akan ada jalan naik, jalan turun, itu pasti, karena itu bagian dari kelemahan kami. Akan tetapi Tuhan, kami ingin menempuh semuanya ini bersama-sama dengan Engkau. Kami ingin berjalan bersama-sama dengan Engkau. Saudara-saudari, hari raya kelahiran Tuhan Yesus semakin dekat. Mari kita sambut dengan sukacita. Kita sandarkan harapan kita kepadanya. Dia memang tidak mengambil kesusahan kita. Dia memang tidak menghindarkan atau melepaskan kita dari kesulitan-kesulitan hidup kita. Itu sesuatu yang manusiawi, dialami oleh siapapun juga. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa Dia mengasihi kita, Dia menyertai kita, dan apapun yang terjadi, kita ingin berjalan bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.